Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sari Anjarani, NIM 1234002200679 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Ibu telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kejahatan di Indonesia yang dikaitkan dengan psikologi kriminal, yang dimana video ini untuk memenuhi tugas saya untuk mata kuliah psikologi kriminal ya, dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Dharma Putri SHMH. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih, yang dimana pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dan dipopulerkan oleh seorang kriminolog yaitu Edwin. Secara umum, white collar crime ini adalah kejahatan non fisik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan tipu muslihat oleh seseorang yang jabatannya tinggi untuk keuntungan pribadi, organisasi, atau keuntungan lainnya, dan memanfaatkan jabatan, kekuasaan, dan kepercayaan orang lain untuk memuaskan dirinya. Kejahatan kerah putih ini atau white collar crime ini lebih kejam daripada pencuri. Nah, nampaknya saja ini tidak menimbulkan kekerasan atau apa, tapi ini lebih kejam daripada yang menimbulkan kekerasan, karena yang dirugikan itu banyak orang. Karakteristik white collar crime ini ada beberapa, yaitu yang pertama, pelaku sulit diidentifikasi atau korban sering tidak sadar sehingga kerugiannya terasa. Yang kedua yaitu pembuktian memakan waktu yang lama dan butuh keahlian yang khusus. Yang ketiga yaitu pelaku dan korban tidak berhadapan langsung. Yang keempat yaitu sulitnya dilacak dan diadili karena minimnya bukti, dan pelaku seringkali mendapatkan sanksi yang ringan karena kasus kriminal yang ambigu. Adapun contoh-contoh kejahatan white collar crime ini yang seperti korupsi, penyuapan, atau penggelapan uang. Yang kedua yaitu kejahatan blue collar crime. Nah, istilah ini muncul pada tahun 1920-an di Amerika, dan di mana kejahatan ini merujuk pada pekerjaan manual seperti buruh produksi yang memakai pakaian gelap untuk menyamarkan noda. Dalam kriminologi, blue collar crime ini kejahatan kerah biru adalah kejahatan konvensional yang dilakukan oleh kelas bawah atau berskala kecil untuk mendapatkan keuntungan secara instan oleh seseorang, kelompok, atau selainnya, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contohnya yaitu seperti pencurian, penjambretan, perampokan, pemerkosaan, dan yang lain-lain. Karakteristik blue collar crime ini itu umumnya berbentuk kekerasan langsung. Yang selanjutnya itu mudah dipahami oleh korban atau masyarakat yang sering terjadi di objek vital dengan implikasi ekonomi atau keamanan nasional. Yang selanjutnya yaitu penanganan hukum diperlukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu kejahatan terorganisasi. Nah, kejahatan terorganisasi ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang sulit ditangani karena terorganisasi rapi, seperti sindikasi mafia, yang kejahatan ini lebih berbahaya daripada kejahatan sendirian. Adapun menurut para ahli, Michel berpendapat bahwa kejahatan terorganisasi ini adalah kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang setia pada gengnya dan melakukan kekerasan, pencurian, korupsi, maupun monopoli ekonomi. Yang kedua yaitu Feng berpendapat bahwa kejahatan terorganisasi ini adalah komplotan cari uang dari ilegal, pakai kekerasan, pemerasan, dan penyimpangan keuangan secara terus-menerus. Adapun karakteristik dari kejahatan terorganisasi ini yaitu pelakunya bergeng atau komplotan yang menghindari hukum untuk menghasilkan uang atau kekerasan.
Yang selanjutnya yaitu biasanya ciri khas dari kejahatan terorganisasi ini melibatkan negara lain seperti jual beli bayi atau jual perbudakan. Yang keempat yaitu kejahatan transaksional. Nah, kejahatan ini kejahatan lintas negara yang muncul dari globalisasi, persaingan korupsi, dan kemajuan teknologi. Penyebab dari kejahatan ini yaitu persaingan ekonomi antar negara dan ekonomi global yang sering terinteraksi, atau teknologi yang bikin kejahatan mudah menyeberang lintas negara. Adapun contoh dari kejahatan transaksional ini yaitu pencucian uang, perdagangan manusia, atau penyeludupan manusia, orang, atau senjata. Yang kelima yaitu kejahatan tanpa korban. Nah, kejahatan tanpa korban ini adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang yang tidak bisa dibedakan antara dia pelaku atau dia korban, antara dia sukarela atau dipaksa. Nah, ini bisa dicontohkan seperti, pelacur, pemakai narkotika, atau perjudian. Adapun karakteristik dari kejahatan tanpa korban ini, yang pertama yaitu pro. Biasanya yang melakukan kejahatan secara pro ini tidak ada menimbulkan korban langsung, atau dia melakukannya secara konseksual atau kesukarelaan. Yang kedua yaitu kontra. Nah, kalau kontra ini selalu ada dampak tidak langsungnya yang bisa memicu kejahatan lain, seperti perjudian. Bisa jadi nanti setelah dia berjudi dan tidak ada uang lagi, dia mencuri gitu. Sekianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Sari Anjarani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.